Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kembali pada hari ini kita mendengarkan berita duka dengan meninggalnya salah seorang alim ulama, yaitu Syekh Ali Jabir rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dan mengampuni segala kekurangan dan kekeliruan beliau. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam dakwah beliau mungkin ada kekurangan, mungkin ada kekeliruan, namun tidak bisa kita pungkiri juga bahwa sangat banyak manfaat dari dakwah yang beliau sampaikan, sangat banyak kebaikan yang beliau bagikan, dan sangat banyak keberkahan atau manfaat yang beliau berikan untuk negeri ini, terkhusus untuk umat Islam di negeri ini. Terutama perhatian beliau terhadap Al-Quran dan para penghafal Al-Quran, bagaimana beliau mencetak para penghafal Al-Quran. Kita sangat mensyukuri hal tersebut. Seiring kita mendoakan beliau rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kekurangan dan kesalahan beliau dan juga para ulama kita secara umum. Semoga Allah merahmati para ulama kita yang telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, memberikan keistiqomahan kepada para ulama kita yang masih diberikan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kematian para ulama itu adalah musibah buat kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat ilmu ini dengan meninggalnya para ulama. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi SAW mengatakan, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu ini dari umat manusia dengan sekali cabut. Akan tetapi, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah akan mencabut ilmu ini dengan meninggalnya para ulama, dengan meninggalnya para ahli ilmu. Kata Nabi SAW, hatta idza lam yubqi aliman, sampai jika tidak tersisa lagi seorang alim pun, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti ilmu sebagai pemimpin mereka, tempat mereka untuk bertanya. Fasu'ilu, mereka akan bertanya kepada orang-orang yang bodoh tersebut. Fa'aftau bighairi ilmin, maka mereka akan memberikan fatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu, maka mereka akan tersesat dan juga menyesatkan orang lain. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil para ulama kita. Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan para ulama kita. Dan masih sangat banyak, alhamdulillah, yang Allah subhanahu wa ta'ala sisakan dan berikan umur untuk kita kemudian mengambil manfaat dari mereka, untuk kita kemudian mengambil kebaikan dari mereka, mengambil ilmu agama ini dari mereka, mengikuti petunjuk yang mereka sampaikan, tentunya jika itu berdasarkan dengan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan juga saya ingin mewasiatkan kepada diri saya dan kepada kita sekalian, subhanallah, Syekh Ali Jabir yang kelihatan sebagai sosok yang sehat, luar biasa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menguji beliau dengan sakit. Tiba-tiba dengan sakit tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memanggil beliau. Teman-teman sekalian, kita tidak tahu kapan giliran kita. Kita tidak tahu kapan Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil kita. Apakah Allah akan mendahuluinya dengan sakit, memberikan sakit kepada kita ataukah tidak? Yang pasti Allah akan memanggil kita. Kita tidak tahu kapan waktu kita. Maka jangan pernah menunda untuk melakukan amalan kebaikan. Jangan pernah menunda untuk berbuat baik. Sekecil apapun itu, jika kita punya kesempatan, lakukan.
Karena kita belum tahu apakah besok kita bisa melakukan kebaikan tersebut ataukah tidak. Bisa jadi itu adalah kesempatan terakhir untuk kita melakukan kebaikan itu. Jangan pernah menganggap remeh kebaikan itu. Bisa jadi itu adalah kebaikan yang terakhir dan kita tidak bisa melaksanakannya lagi. Dan bisa jadi kebaikan yang kita anggap remeh tersebut justru itu yang akan menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menunda untuk berbuat baik. Jangan pernah menunda untuk beramal soleh. Jangan pernah menunda untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan waktu kita dipanggil oleh Allah. Wa ma tadri nafsum madza taqsibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dia dapatkan esok hari, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dan kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersiaplah dengan bekal, dengan amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akhir dari kehidupan yang baik di dunia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita sekalian di dalam surganya bersama dengan orang-orang soleh, bersama dengan para nabi, bersama dengan orang-orang yang jujur dengan keimanannya, para siddiqin, bersama dengan orang-orang yang mati syahid, para syuhada, dan bersama dengan orang-orang soleh lainnya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah teman terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala.